Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part kelima. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi ketika Alisa terbangun dari tidurnya di kamar Ukhti Hafsyah. Semalam sempat terbangun karena adzan subuh, kemudian Alisa sholat dan pindah tidur di kamar Ukhti Hafsyah. Hafsyah, Dek Alisa tidur di kamar Ana saja. Sekalian ganti jilbab sama bajunya. Alisa, oh iya kak? Alisa mau mandi dulu. Setelah selesai mandi, Alisa pun bersegera pulang ke rumahnya diantar oleh Ukhti Hafsyah. Sesampainya di rumah, Ukhti Hafsyah berpesan untuk jangan lupa ajak Hamdan untuk acara makrab nanti malam. Alisa pun berlalu menuju rumahnya. Ketika masuk, rumah terasa sepi. Alisa berpikir mungkin Umi sudah berangkat ke gerai karena sudah jam 8.30-an. Alisa yang masih lelah karena acara semalam segera menuju kamarnya di lantai 2. Sebelum sampai ke tangga, mata Alisa teralihkan oleh pintu kamar Uminya yang tidak dikunci. Penasaran dengan apa yang terjadi, Alisa pun memberanikan membuka pintu kamar Uminya. Alisa, Assalamualaikum. Hamdan. Waalaikumsalam. Sayangku udah pulang? Alisa, Yi. Mas Hamdan ternyata, kirain siapa? Pantesan aja pintu gak ditutup. Kirain maling tadi. Hamdan. Haha. Capek sih, jadi lupa nutup pintu. By the way kok jilbab sama gamisnya beda? Punya siapa? Alisa, punya Kak Hafsyah. Punya Alisa kotor nih. Hamdan. Kok bisa kotor kenapa tuh? Katanya cuma musyawarah aja? Tanya Hamdan sambil menggoda Alisa. Alisa, Mas Hamdan sendiri ngapain bobo di sini? Semalaman sama siapa aja? Jawab Alisa dengan nada kesal. Hamdan, uluh. Uluh. Sini-sini dulu cantikku Alisa. Rayu Hamdan yang agak bersalah melihat raut wajah Alisa yang nampak kesal. Meskipun cantik wajahnya yang tertutup cadar bandana hitam masih nampak dari matanya. Alisa pun menutup dan mengunci pintu. Kemudian dengan langkah cepat mendekat ke arah Hamdan. Alisa pun tidur di samping kanan Hamdan dengan posisi miring ke kanan sehingga punggungnya menghadap Hamdan. Sementara Hamdan miring ke kanan, tangan kanannya dijadikan bantal oleh Alisa. Kehidupan baru ini terasa seperti surga. Bagi Hamdan, bisa mendapatkan ahwat secantik Alisa dan juga ibunya yang tergila-gila dengannya. Bahkan rekan dan teman keluarga ini pun begitu mudahnya Hamdan dapatkan. Ditambah lagi Hamdan tak perlu bayar uang kontrakan karena sudah dianggap anak sendiri bagi keluarga ini. Sekitar jam 11.45 Hamdan terbangun oleh suara adzan duhur. Melihat Alisa yang masih terlelap Hamdan pun membuka selimut yang ia pakai. Dalam benaknya Hamdan masih tidak percaya kalau dirinya yang notabene memiliki fisik biasa saja bahkan berkulit gelap bisa mendapatkan ahwat syari secantik ini. Terbesit ide untuk membangunkan Alisa. Maka Hamdan pun segera menuju ke arah harta karun Alisa. Setelah semua selesai Hamdan dan Alisa kembali tertidur karena rasa lelah. Jam menunjukkan pukul 15.15 ketika Hamdan terbangun karena dering HP Alisa. Ternyata Ukhti Hafsyah berkali-kali menelpon Alisa. Kaliurang dan rumah Alisa di daerah Pogung memang terpaut lumayan jauh. Apalagi ke rumah kontrakan yang akan digunakan untuk acara makrab. Alisa dan Hamdan pun bergegas mandi dan berangkat menuju makrab. Hamdan, haduh. Cantiknya ini bidadariku. Hamdan terpana melihat Alisa yang sedang merias wajahnya. Setelan gamis dan cadar warna merah marun dengan jilbab pink peach membuat kecantikannya meningkat drastis.
Makrab memang sudah menjadi agenda tahunan bagi KMI. Merupakan acara yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga nantinya diharapkan para kader aktivis dakwah kampus di KMI bisa semakin solid dan efisien dalam menjalankan proker-prokernya. Untuk lokasi makrab memang kebanyakan mengambil lokasi di tempat-tempat wisata supaya kader KMI lebih rileks dalam menerima materi. Sekitar 20 menit perjalanan akhirnya Hamdan dan Alisa sampai di lokasi makrab. Memang agak masuk ke daerah pedalaman Kaliurang. Suasana pegunungan yang dingin menjadikan lokasi ini sangat cocok untuk muda-mudi memadu kasih. Landscape view dengan latar belakang kota Jogja menambah daya tarik lokasi ini. Kalau cuaca cerah, maka kemegahan Gunung Merapi pun bisa menjadi alternatif photoshoot bagi para fotografer. Hafsyah, kirain kamu gak jadi berangkat dek. Tadi Ana telpon berkali-kali tapi gak ada jawaban. Sembari Usti Hafsyah mengajak Alisa dan Hamdan masuk ke kontrakan itu. Di dalam sudah ada kurang lebih 7 ahwat dan 6 ikhwan termasuk Hamdan. Hamdan sendiri tak mengira kalau ada sejumlah ini personel KMI yang hadir. Amin, Oedan. Lah antum ikutan juga? Kirain antum orang introvert. Hamdan, lah. Antum juga ikutan Min? Alhamdulillah ada temen yang aneh kenal. Amin adalah teman Hamdan semasa masih SMA. Mereka begitu akrab bahkan ketika lulus pun mereka mentargetkan PTN yang sama di Jogja hanya saja jurusan mereka berbeda. Setelah resmi diterima di PTN ini, Hamdan dan Amin memang jarang kontak lagi, mungkin karena kesibukan masing-masing. Amin, sibuk apaan antum? Kok bisa berangkat? Sama Usti cantik gitu? Hamdan, ada deh. Kok tahu cantik dari mana? Pakai cadar gitu. Amin, kelihatanlah dari matanya. Hamdan, hahaha. Pengen? Usaha dong. Ejak Hamdan. Pada Amin sembari Hamdan mulai duduk di dalam majelis itu. Ufti Nadia sebagai sekretaris KMI duduk berdampingan dengan Ahi Farid. Di acara makrab malam ini hanya 3 kakak tingkat yang hadir yaitu Ufti Hafsyah, Ufti Nadia, dan Ahi Farid saja. Mereka bertiga yang menjelaskan detail tentang KMI secara bergantian. Ahi Farid memang lumayan tampan, dengan postur tinggi berkulit kuning. Suaranya yang sedikit bass memberikan aura kepemimpinan yang mendalam ketika ia mulai berbicara. Ketika menjelang maghrib, maka acara dihentikan. Kemudian dilanjutkan dengan Isyoma. Bada maghrib hingga Isya jadi acara bebas. Dari 6 orang ikhwan yang hadir hanya Amin saja yang Hamdan kenal. Hamdan memang kurang pintar bersosialisasi, apalagi dengan laki-laki yang belum dikenalnya. Hafsyah, alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi kita akan sholat berjamaah Isya. Untuk yang sudah batal, bisa memperbarui lagi wudhunya. Setelah sholat Isya selesai, maka Ufti Nadia mengarahkan agar semua yang hadir duduk bersama pasangan datang tadi. Hamdan langsung mendekat duduk bersama Alisa, sementara Amin duduk dengan ahwat yang belum Hamdan kenal. Ahwat tersebut memiliki tinggi sedang sekitar 160-an cm, dengan jilbab instan jumbo warna hijau toska pupus dan gamis. Panjang warna abu-abu muda. Kulitnya nampak putih bersih terlihat dari punggung tangannya, sementara wajahnya yang cantik tersirat dari matanya yang lentik nan jeli. Hampir semua ahwat yang hadir mengenakan masker kain, hanya Alisa, Ufti Nadia, dan seorang lagi yang bercadar. Nadia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, maka setelah ini akan ada acara, closing, yang bertujuan untuk melatih setiap aktivis KMI menjadi calon suami dan istri yang baik. Usti Nadia terus menjelaskan tentang pentingnya berumah tangga dengan baik, baik dari segi ukhrawi maupun duniawi.
Maka malam ini kita akan belajar sedikit tentang hubungan antara suami dan istri. Ufti Nadia menjelaskan semuanya tanpa malu padahal sebagian besar materi yang disampaikan masih terasa asing oleh beberapa ahwat ataupun ikhwan yang hadir. Bahkan dengan proyektor, Ufti Nadia menampilkan slide-slide tentang detail dalam melakukannya. Meskipun tidak disertai gambar, namun cukup untuk setiap yang hadir membayangkan setiap hal yang disampaikan secara detail. Nampak kebanyakan ahwat yang hadir wajahnya memerah menahan malu, ada juga yang hanya tertunduk. Setelah beberapa lama penjelasan materi, beberapa ahwat nampak mulai gelisah. Alisa pun nafasnya mulai berat. Tangannya yang dari tadi tertata rapi di depannya, kini mulai ke arah Hamdan. Alisa, Mas. Kok Alisa jadi terpengaruh banget gini ya, ah? Sembari Alisa menatap Hamdan dengan sayu. Hamdan. Mas juga ngerasa gitu nih. Hamdan sempat melihat beberapa ahwat secara diam-diam mulai sibuk sendiri dengan kesayangannya. Para ikhwan yang hadir pun mulai gelisah. Tiba-tiba di akhir presentasi, Ufti Nadia menampilkan sebuah video. Sontak saja hal itu membuat kaget seluruh kader yang hadir saat itu. Tapi anehnya tak ada satupun yang beranjak meninggalkan tempat ataupun mengajukan protes sebagai bentuk penolakan. Hampir semua yang hadir nampak tak bisa mengalihkan pandangan mereka dari setiap adegan yang ada di layar proyektor. Nampak, beberapa ahwat sudah tak mampu lagi menahan keinginan dan mulai bersandar di pundak ikhwan di sampingnya. Mereka secara terang-terangan mulai sibuk sendiri. Sementara para ikhwan pun seperti tak dapat menghindar dari keadaan dan mulai mempengaruhi ahwat pasangan mereka. Alisa sendiri sudah berpindah tempat dan duduk di pangkuan Hamdan. Sementara Ufti Hafsyah tengah sibuk dengan Ahi Farid di sofa yang berada di depan di samping layar proyektor. Ufti Nadia terlihat masih tegar melihat rekan-rekannya mulai saling sibuk satu sama lain. Ia masih terduduk santai sambil merekam setiap aksi rekan-rekannya. Namun Hamdan bisa melihat dari matanya bahwa Ufti Nadia pun telah terpengaruh dan membutuhkan perhatian. Hamdan dengan sengaja mengarahkan posisi duduknya mengarah ke Ufti Nadia. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part keempat. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Tak terasa waktu sudah menjelang adzan zuhur. Sudah menjadi kebijakan manajemen gerai untuk menutup gerai hingga jam 1 siang untuk semua staf. Istirahat dan juga sholat. Bu Susan, udah waktunya istirahat. Bu Zaskia, oh iya ya. Kamu mau makan apa, San? Entar aku aja yang beli. Sembari Bu Zaskia merapikan laptop dan meja kerjanya. Bu Susan, kayak biasanya aja. Mas Hamdan mau makan apa? Hamdan, ana ngikut aja Bu. Bu Zaskia, ya udah. Semuanya sama aja ya. Itu sekalian dicek produk-produk barunya San. Biar dibantu Hamdan sekalian.
Bu Zaskia pun pergi meninggalkan kami berdua di ruangan itu. Sebelum pergi ia sempat memberi kode ke Hamdan. Bu Susan, Mas Hamdan duduk sini dong samping ibu. Bantu pilah-pilah ini. Hamdan pun memberanikan diri duduk di samping Bu Susan. Meski ini baru pertama kalinya Hamdan berjumpa dengannya, tapi Bu Susan pun seperti tidak ada rasa malu dengan Ifwan sepertinya. Hamdan pun berpikir mungkin Bu Susan hanya menganggapnya sebatas karyawan saja. Sembari kami memilah-milah gamis, Bu Susan pun mulai curhat dengan kondisi keluarganya. Kini Bu Susan sudah berumur 35 tahun. Meskipun sudah cukup lama menikah, ia belum dikaruniai anak. Suami Bu Susan sibuk dengan aktivitas dakwahnya dan juga urusan bisnisnya di luar kota, jadi jarang sekali mendapat nafkah batin dari suaminya. Meskipun begitu, suaminya tetap memberikan nafkah berlebih pada Bu Susan. Terlihat dari bagian wajahnya yang tak tertutup cadar nampak tidak ada kerutan sama sekali, kulitnya benar-benar putih glowing. Ia begitu menjaga perawatan pada dirinya. Untuk menghilangkan rasa kesepian dalam dirinya, Bu Susan mulai aktif dalam kajian kemuslimahan dan juga aktif mengurusi gerai ini. Bu Susan, nah yang ini lumayan juga. Gimana menurutmu Mas Hamdan? Hamdan, boleh dibuka bu cadarnya? Penasaran banget loh sama kecantikan ibu. Bu Susan pun hanya mengangguk. Ketika Hamdan mulai melepas cadar Bu Susan, kini nampak sudah wajah cantik putih Bu Susan. Dengan pipi yang cerah terawat, dan make up simple meningkatkan kecantikannya. Hamdan, sempurna ah. Cantiknya ah. Tanpa basa-basi Hamdan langsung mengambil langkah duluan yang juga disambut oleh Bu Susan. Bu Susan yang tidak pernah mendapatkan hal seperti itu dari suaminya, kini merasa senang dengan perhatian Hamdan. Hamdan yang sudah terpengaruh kini memindah semua yang dia bawa sehingga membuat Bu Susan kagum. Selama ini suaminya tidak pernah melakukan awalan sebelum melakukannya. Jadi wajar saja kalau Bu Susan begitu menyukai perhatian Hamdan padanya. Bu Susan sudah lupa akan jati dirinya sebagai seorang akhwat yang selalu menjaga dirinya dan juga menjadi panutan untuk staf di gerainya. Hari ini dirinya telah berubah menjadi akhwat yang berbeda. Hamdan pun segera merekam aksi Bu Susan dengan kamera HP-nya. Hamdan, nih lihat. Akhwat kayak gini gak akan kalian temuin dimanapun bro. Hahaha. Tawa Hamdan sambil ia merekam setiap gerak Bu Susan. Ketika tengah asyik itu, tiba-tiba pintu direksi dibuka oleh Bu Zaskia. Bu Zaskia. Oh pantes dari tadi aku agak dibaca. Ternyata lagi asyik ama mainan baru si Susan. Sembari Bu Zaskia mengunci pintu direksi. Bu Susan pun yang menyadari kehadiran Bu Zaskia hanya melirik dan tersenyum ke Bu Zaskia sambil terus bekerja. Hamdan. Iya nih Bu. Susan lagi nemu mainan baru. Ledek Hamdan sambil ia terus merekam aksi Bu Susan. Bu Zaskia, sini Hamdan, ibu aja yang rekam. Bu Susan yang mendengar kata-kata Bu Zaskia hanya tersenyum sementara Bu Zaskia duduk di sofa samping sambil merekam aksi kami berdua. Ia masih menggunakan jilbab dan gamisnya lengkap. Posisi duduknya dengan kaki kanan disilangkan membuatnya nampak anggun berkelas. Akhirnya Hamdan pun segera memulai acara tersebut. Beruntung ruang direksi ini terbuat dari material kedap suara, sehingga sekeras apapun suara di dalam tidak akan terdengar jelas dari luar ruangan. Ternyata hampir 1 jam Hamdan menyenangkan Bu Susan hingga jam menunjukkan jam 12.50. Tak lama berselang, bel masuk karyawan berbunyi yang membuat kami tersadar dari acara indah di ruang itu.
Hamdan yang selama ini berniat datang ke kota ini hanya untuk kuliah tak pernah sama sekali bermimpi kehidupannya akan menjadi seperti ini. Dikelilingi oleh ahwat-ahwat cantik nan syar'i. Senang dan bahagia, itu saja yang Hamdan rasakan saat ini. Dalam hati Hamdan agak kesal juga dikarenakan harus bersih-bersih ruangan itu, tapi di sisi lain ia juga senang karena bisa menjadi penyenang hati wanita-wanita aktivis dakwah. Hari itu berlanjut dengan Hamdan melakukan job desk-nya di gerai itu. Meskipun kini interaksi antara Hamdan dan owner gerai itu, Bu Zaskia dan Bu Susan menjadi berbeda. Mereka kini lebih banyak melakukan godaan-godaan pada Hamdan. Menjelang sore hari Hamdan mendapat chat Alisa yang sudah menumpuk di WhatsApp-nya. Mengetahui banyak chat Alisa, Hamdan pun segera membalas khawatir Alisa berpikiran yang aneh-aneh. Hamdan hanya tersenyum melihat perubahan keluarga yang tadinya begitu menutup diri pada laki-laki yang bukan mahramnya kini anak dan ibu menjadi keterusan yang harus diwujudkan sehari-hari. Alisa yang tiap harinya selalu menjaga marwahnya sebagai seorang akhwat syari bercadar dan berjilbab lebar juga seorang aktivis dakwah, kini telah berubah menjadi akhwat syari penyendang di hadapan Hamdan. Meskipun tak dapat Hamdan ingkari bahwasanya ia pun juga senang menjadi bagian dari keluarga akhwat tersebut. Hafsyah, Dek Alisa. Yuk berangkat. Udah ditungguin Uhti Nadia nih di kontrakan. Alisa, oh iya kak. Ayuk. Ufti Hafsyah menegur Alisa yang sedang asik chatting dengan Hamdan. Suasana sudah mulai gelap menjelang maghrib. Kedua akhwat itu pun berkendara motor menuju kontrakan Ufti Hafsyah. Sesampainya di kontrakan yang tidak jauh dari kampus, Ufti Hafsyah segera memasukkan motor ke parkiran kontrakan. Kontrakan di situ memang tidak terlalu luas, hanya ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dan dapur. Serta parkiran seadanya. Hafsyah, Assalamualaikum. Nadia, Waalaikumsalam. Masuk aja Afa, gak dikunci kok. Alisa, Afa siapa kak? Hafsyah, kakak memang. Biasa dipanggil Afa sama teman-teman kakak. Alisa, oh. Hafsyah dan Alisa pun masuk ke ruang tengah. Di sana sudah ada Uhti Nadia yang tengah duduk asik dengan HP-nya. Uhti Nadia mengenakan gamis panjang berwarna hitam. Dengan aksen pola bunga-bunga berwarna putih, jilbab segi 4 jumbo hitamnya terlihat menawan membalut indah wajah bulatnya. Sementara wajahnya yang cantik putih tertutup cadar tali yang menjadi kebanggaannya sebagai seorang akhwat alim syari aktivis dakwah kampus.
Nampak Ukhti Hafsyah dan Ukhti Nadia begitu serius melihat video di laptop itu. Merasa kurang nyaman? Kini, laptop diletakkan di atas meja. Ukhti Hafsyah dan Ukhti Nadia mulai bersandar di dinding sambil membayangkan kalau wanita itu mereka. Alisa yang sedari tadi melihat video itu pun mulai ikut terpengaruh. Kini ketiga ahwat itu bersandar di tembok sambil terus mata mereka terfokus dengan setiap adegan di dalam video itu. Nafas ketiga ahwat syari itu mulai terdengar berat. Ukhti Hafsyah melepas masker kain yang menutupi wajah putih cantiknya. Wajah cantiknya kini makin nampak cantik dengan kacamata yang menghiasi wajahnya. Sementara Alisa juga melepas cadar yaman hitamnya supaya dapat bernafas lebih lega. Apabila ada lelaki yang masuk ke ruangan tengah saat itu pasti akan menjadi surganya karena tersedia tiga ahwat cantik yang sudah terpengaruh. Sering sekali kajian-kajian yang mereka ikuti membahas tentang marwah seorang wanita, bahwasanya kemuliaan wanita ada di dalam menjaga diri. Tetapi ketika keinginan sudah datang, maka ahwat pun takluk dengan bujukan setan. Pembicaraan tentang agama yang selalu mereka buat dengan rekan-rekan aktivis dakwah yang lain hanya menjadi tabir dari wujud asli. Akhirnya mereka pun melanjutkan malam itu dengan cerita ketika Hamdan menyenangkan Ukhti Hafsyah dan Alisa di sekre. Kling. Kling. Hamdan mendapat notifikasi dari Alisa di HP-nya dan terjadilah chat di antara mereka malam itu. Alisa, Mas Hamdan maaf ya Alisa kayaknya bobo di kontrakan Ukhti Hafsyah nih. Bilangin Umi ya. Hamdan, ya kan aku lagi kangen sama Alisaku sayang. Terus kapan balik? Alisa, besok udah balik Mas. Iya Alisa juga kangen banget sama Mas Hamdan. Matt, bobo Mas Hamdan sayang. Bu Zaskia, chat sama siapa Hamdanku? Hamdan, oh Alisa ini. Katanya mau bobo di rumah temennya. Bu Susan, wah, asik dong. Semalaman ini jadi milik kita aja Hamdan sayang. Hamdan membalas chat wa Alisa saat itu sambil menyenangkan Bu Zaskia dan Bu Susan. Malam itu menjadi malam yang melelahkan sekaligus menyenangkan bagi Hamdan karena bisa menyenangkan dua ahwat secara langsung. Parahnya lagi, Bu Susan pun akhirnya menginap di rumah Bu Zaskia karena suaminya sedang keluar kota. Akhirnya Hamdan tergeletak lemah setelah sekitar 3 jam menyenangkan keduanya. Bu Susan tidur di sebelah kanan Hamdan, sementara Bu Zaskia tertidur di sebelah kiri Hamdan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.